Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 67. Ini masih dalam pembahasan sifat tabligh, sifat yang wajib di para rasul. Semuanya ada berapa sifat yang wajib di para rasul? Di para rasul dan para nabi, sifat yang wajibnya berapa? Kalau sifat yang wajib di Allah kemarin berapa? 20 kalau di Allah. Kalau di para nabi, para rasul berapa? 4. Ya. Kalau para nabi, para rasul 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu 4 yang wajib. Kalau di Allah 20. Wujud, qidam, baqo itu ya 20. Kalau di para nabi 4 ya. Pertama sidik, kedua tabligh, ketiga sidik, amanah, tabligh, keempat fatonah ya. Nah ini kita masih ngebahas sifat tabligh nomor 3. Sifat nomor 3 yang wajib di para nabi, para rasul, yaitu tabligh. Artinya apa tabligh? Menyampaikan. Wajib para nabi, para rasul menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah ya. Wahyu yang disampaikan kepada nabi, para rasul itu semuanya wajib disampaikan. Perlawanannya mustahil ya. Mustahil para nabi, para rasul itu menyembunyikan kitman. Gak mungkin ya para nabi, para rasul menyembunyikan sesuatu yang disampaikan oleh Allah gitu. Mustahil, gak mungkin. Kitman namanya ya. Kitman itu menyembunyikan. Karena para rasul mah wajib menyampaikan apapun yang diterima dari Allah ya kepada kita. Gak ada yang disembunyikan, gak mungkin. Tabligh, menyampaikan. Kita juga ya, terutama para ulama, para kiai, para ustadz, karena mereka adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya wa umana rasul. Ulama itu pewaris para nabi dan para rasul. Jadi para ulama mah pewaris yang melanjutkan tugas dari para nabi, para rasul. Maka wajib menyampaikan juga ilmu yang dimiliki oleh para ulama, para kiai, para ustadz wajib disampaikan. Tabligh, menyampaikan ya. Nanti orangnya disebut muballigh. Muballigh ya. Tugasnya tabligh menyampaikan, orangnya disebut muballigh. Kata kita ya, silakan kepada muballigh untuk menyampaikan ceramahnya gitu ya, muballigh. Jadi muballigh itu orang yang menyampaikan gitu ya, penceramah, muballigh. Wajib. Dan ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Ingat-ingat ya, kewajibannya kan menyampaikan doang, ingat ya. Jadi yang wajib itu menyampaikan. Wa ma alaika illal balagul mubin. Dalam surah Yasin, wa ma alaika illal balagul mubin. Tidaklah engkau Muhammad hanya berkewajiban menyampaikan dengan jelas. Nah itu tugasnya. Jadi tugasnya hanya menyampaikan. Kalau udah disampaikan, mau diterima, mau ditolak, bukan urusan kita. Nah, ingat-ingat ya. Jadi kewajiban kita mah menyampaikan saja. Udah disampaikan mah, mau diterima, mau ditolak, mau didengar, mau diturut, terserah gitu ya. Tapi kalau kita tidak menyampaikan, kita dosa. Dosa ya. Kita udah ngaji, kita udah tahu nih ilmu sekarang. Nah berarti kan kewajiban kita harus menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang kamu dapat walaupun hanya 1 ayat. Nah gitu ya. Itu
itu saking wajibnya menyampaikan ilmu, menyampaikan hukum, gitu ya. Jadi kita nih yang udah pada ngaji punya kewajiban nih. Ingat, kewajibannya menyampaikan aja. Udah disampaikan mah mau diterima, mau didengar, mau enggak terserah, gitu ya. Yang penting sampaikan. Jangan buka kerudung. Itu Abi udah ngaji itu di hari Senin, itu aurat, itu perempuan nggak boleh. Nah itu sampein aja. Udah disampaikan mah, dia mau nurut mau kagak urusan dia. Tapi kalau kita nggak nyampein, kita yang dosa karena kita udah tahu ilmunya, udah tahu hukumnya. Apa itu ngeriung-ngeriung lagi ngapain? Ini Bang Emok. Kata Abi nggak boleh itu Bang Emok, minjem 1 juta ngebalikin 1.200.000 riba, nggak boleh. Nggak boleh, haram, bubar. Itu namanya kita menyampaikan hukum. Udah disampaikan mah, dia mau terima, mau percaya, mau enggak ya terserah. Yang penting saya udah bebas kewajiban. Kalau kita nggak nyampein, kita namanya dayus. Dayus namanya ya. Dayus itu apa? Membiarkan sebuah kemunkaran padahal kita tahu hukum. Dayus itu namanya ya. Jadi dayus itu masa bodohan. Tapi masa bodohnya urusan hukum, urusan ilmu ya. Kalau masa bodohan urusan orang lain mah bagus ya. Masa bodohan omongan orang lain mah bagus, itu mah bagus. Tapi kalau masa bodohan urusan hukum, urusan ilmu, dayus, haram, itu mah nggak boleh ya. Kita tahu hukum, kita tahu ilmu, tapi kita diem aja. Ya. Ya, apalagi laki kita mah ya. Laki, anak, mantu, cucu, wah itu nomor 1 itu kewajiban kita ya. Sama tetangga aja kita wajib ya. Ya pokoknya mau siapa aja deh ya, kalau ada yang melakukan kemunkaran ya, kemaksiatan, dosa, kita wajib menyampaikan, tabligh wajib. Dan ingat, wama alaika ilal balagul mubin. Tugas kita hanya menyampaikan. Udah menyampaikan, mau didengar mau enggak, dia mau alasan mau apa, mau ngomel, mau marah, masa bodoh gitu ya. Karena kalau kita nggak sampaikan, kitanya dosa, namanya dayus, kata agama ya. Dayus namanya. Emang dayus kenapa dayus? Nanti di pintu surga ada tulisan. Nanti di pintu surga ada tulisan tuh di atas pintunya. Apa tulisannya? Antil haramu ala dayus wal bahil. Tulisannya begitu di pintu surga, di atasnya. Kalau di atas pintu kita sekarang di rumah ada tulisan nggak? Ada nomor RT, ada tulisannya di dekat pintu. Nanti di surga juga ada tulisannya itu, antil haramu ala dayus wal bahil. Kata Allah, surga kamu haram dimasuki oleh orang yang dayus dan bahil. 2 dipang-pangin itu di atas pintu surga. Ada 2 tuh yang nggak boleh masuk surga, haram, dilarang sama Allah, haram sampai haram ya. 1 dayus, 2 bahil. Nah, nggak main-main dayus ini ya. Bukan masalah sepele, masa bodohan terhadap hukum, terhadap ilmu, nggak main-main ya. Bahaya banget ini resikonya ya. Kita diharapkan masuk surga sama Allah gara-gara dayus. Dayus itu membiarkan kemunkaran, membiarkan kemaksiatan. Kita tahu hukum tapi kita tidak mau menyampaikan. Nauzubillah ya, nauzubillah. Senin waktunya ngaji. Ada yang kagak ngaji, kalau kita antepin dayus, ajakin ngaji gitu. Minimal di grup ngaji ya, tawa di japri. Kalau nggak gitu-gitu acan, dayus ya. Karena membiarkan orang tidak ngaji itu hukumnya dosa. Itu ya, nggak main-main ya. Pokoknya semakin tahu ilmu, semakin ngaji, semakin banyak tugas kita ya. Jadi mendingan jangan ngaji ya.
Tapi lagi lebih kagak enak bodoh ya. Al jahlu julmatun wal ilmu nurun. Kebodohan itu bagaikan kegelapan, sedangkan ilmu adalah cahaya. Emang enak jadi orang buta? Gak enak ya. Gelap, nabrak sini, nabrak sono, kesandung ini, gak enak buta mah ya. Siapa orang buta? Orang bodoh. Gini salah, gitu ketipu, gini nombokin. Wah, udah ada banyak banget ya gara-gara bodoh mah ya. Gak enak dibodohin orang mulu gitu ya. Jadi mendingan pinter. Tapi resikonya ini nih, kalau pinternya kita jadi banyak tugas ya. Semakin banyak ilmu, banyak tahu, kita jadi banyak tugas. Tapi semakin banyak tugas pasti semakin banyak pahalanya. Gak ada yang gratisan sama Allah mah ya, gak ada yang gratisan. Bosan bi ngajakin ngaji mulu, dia kagak mau mulu. Ingat, semakin gak mau semakin alhamdulillah. Berarti dia semakin memberikan ladang amal. Ingat-ingat itu ya, resepnya itu buat ngobatin kesal gitu ya. Kata ABG harus seneng kalau orang diajak ngaji kagak mau tuh, tapi jangan diomongin, di hati aja ya. Alhamdulillah, lu gua ajak ngaji kagak mau mulu lu, alhamdulillah. Jadi banyak pahala gua ngajakin ngaji lu. Tapi di hati aja. Kalau diomongin bahaya ya. Gua kagak mau ngaji lu malah resep katanya ya, bahaya. Di hati aja itu mah buat ngobatin hati kita biar gak kesal, gak dongkol gitu ya. Tabligh, ingat-ingat nih, wajib. Nah, kemarin kita lagi ngebahas beberapa istilah selain tabligh. Kemarin ada yang sebutnya dakwah ya. Dakwah itu ngajak umat untuk mengikuti jalan yang digariskan oleh Allah. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Itu dakwah namanya. Ajak orang tuh. Tapi kalau dakwah mah baik-baik ngajaknya ya, enggak boleh galak-galak. Dakwah mah nih beda nih, dakwah mah. Karena perintahnya gitu, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi ngajaknya baik-baik ke dakwah mah. Jangan diomelin, jangan disalah-salahin, enggak boleh dakwah mah, yang baik. Yuk ngaji yuk. Biar kita tahu hukum, enak ngaji mah. Enggak lama kok, ngaji paling juga sejam. Kalau enggak mau ikut tahlil, datangnya pas ngaji sama Abi aja jam 9. Gitu aja enggak apa-apa. Takut repot, nyuci dulu, ngepel dulu nggak apa-apa. Biarin, nggak ikut tahlil juga. Ntar jam 9 aja dateng gitu. Itu dakwah begitu tuh ya, ngajaknya teh baik-baik ya. Gak boleh lu neraka lu, nggak mau ngaji lu. Jadi anak dajjal lu, nggak mau jangan. Tuh nggak boleh dakwah begitu mah ya. Makanya orang kalau lagi dakwah nggak boleh nyaci-nyaci maki orang, nggak boleh ya kalau lagi dakwah itu. Dai itu nggak boleh begitu. Dai mah harus lemah lembut, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, wajadilhum. Bahkan kalau ada yang ngedebat juga ya, ada yang ngedebat, ada yang nyalahin nih kita lagi dakwah, wajadilhum billati hiya ahsan. Sikapi dengan ahsan gitu pendai mah. Walaupun dikatain di ini, baik aja dia mah gitu ya. Nggak boleh. Itu dakwah, lembut dakwah mah, lembut banget. Dakwah tuh. Ini harus paham kita ya, karena takutnya kita salah. Kita panggilkan dai kita, nah, misalnya ya kita disebut dai, berarti kan kita pendakwah. Pas ceramah apa aja dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, dikutuk. Wah, ini bukan pendai kayak begini mah ya. Yang kagak ngaji disambar gledek. Masa dakwah begitu? Nggak boleh itu. Berarti dia nggak paham apa itu dakwah kalau gitu. Itu tuh yang suka itikaf tuh di masjid-masjid tuh yang pakai gamis tuh. Nah itu dakwah tuh disebutnya kayak gitu tuh, dakwah tuh kayak gitu ya. Nyamperin orang, berjamaah apa gitu ya. Ntar dia nyampein hadis. Nah kayak gitu dakwah tuh, nggak ada caci maki gitu. Dakwah kayak gitu. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar kemarin ya. Amar ma'ruf memerintah kebaikan, nahi munkar mencegah kemunkaran. Kemarin tuh ya. Ngajak kebaikan, ngajak ngaji. Nahi munkar, ya ada kemunkaran dicegah sama dia, dibubarkan, itu nahi munkar ya. Nah kemarin kita nyampe nomor 3 ya, taklim kemarin tuh ya.
Kemarin tuh kita nyampe situ tuh. Taklim. Taklim itu mengajarkan suatu ilmu kepada umat atau kepada murid. Nah ini nih sekarang. Ini Abi lagi taklim namanya ya, lagi mengajarkan ilmu. Tapi Abi nggak niat ngajarin ibu-ibu, nggak ya, karena belum pantas ya, belum pantas. Abi niatnya ngajarin diri sendiri ya. Tapi kalau ada yang baik diambil sama ibu-ibu, alhamdulillah ya. Tapi Abi mah niatnya ngajarin diri sendiri, karena diri sendiri juga masih banyak salahnya ya. Nggak niat ngajarin ibu-ibu, apalagi ibu-ibu lebih sepuh ya. Masa bocah ngajarin mama ya, nggak boleh lah, songong namanya. Songong namanya itu ya. Tapi mudah-mudahan ada yang benar, ada yang baiknya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan gitu aja ya. Sama ibu-ibu nanti begitu ya. Kalau mau ngasih tahu yang lain niatnya begitu ya. Ibu-ibu sama. Apalagi sama laki. Oh, jangan niat ngajarin laki. Waduh, lu bini ngajarin gua. Nah, kan gitu ya. Jadi ketika kita mau ngasih sesuatu nasihat, ilmu, niatin dulu di hatinya. Saya niat ngajarin diri saya gitu ya. Gitu. Makanya kata mertua orang tuanya Umi, abah Mumu, saya masih ingat kalau mau ngaji, mau ceramah, pertama salah satu ininya gitu, itu tirakatnya kali ya gitu ya, metodenya kali ya. Jadi kata abah tuh almarhum bapaknya Umi, sebelum ceramah, sebelum ngaji tuh usap dulu telapak kaki kamu pakai tangan, gitu kata abah. Usap dulu, terus udah diusap telapak kaki, usapin ke muka kamu, gitu. Jadi supaya ngingetin, ini bukan lagi ngajarin orang, ini yang mau kita omongin tuh buat ngajarin kita, gitu. Jadi kaki yang paling bawah kan paling hina gitu ya. Nah itu yang paling jelek tuh balikinnya ke kita gitu. Jadi ingat keburukan diri kita. Kita kan kadang kalau ngenasihatin orang kita kayak paling suci kan gitu ya. Kita kalau lagi ngomongin orang kan gitu ya, kayak kita paling suci banget, paling benar banget gitu ya. Padahal kesalahan kita kayaknya pastinya banyakan kita daripada orang yang kita nasihatin kan gitu. Kayaknya keburukan itu kembalinya ke diri gitu ya. Orang lain mah bisa jadi lebih mulia daripada kita, lebih rajin daripada kita kan gitu, lebih takwa daripada kita gitu ya. Jadi biasain tuh kita mau nasihatin mau apa juga niatin buat diri gitu ya. Jangan ngajarin orang belum pantas kita mah ya, ngajarin orang kitanya masih bodoh, masih kurang, masih hina, masih banyak kesalahan kita mah ya. Taklim tuh begitu ya. Nah kemarin masalah taklim ini dianjurkan oleh agama, oleh Allah dalam Quran, dalam hadis banyak banget. Pertama kemarin itu ya, bahwa ngaji itu dari mulai lahir sampai meninggal. Ngaji itu kemarin tuh gitu ya, minal mahdi ilal lahdi. Nah itu ingat-ingat itu ya, dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, nggak ada batasan waktu. Kenapa Bu nggak ngaji? Saya udah nikah. Wah, masa nikah berhenti ngaji? Kenapa ini nggak ngaji? Saya udah punya anak. Anak jadi berhenti ngaji. Kenapa nggak ngaji? Punya cucu. Itu anaknya kenapa nggak ngaji? Udah naik, udah lulus SD. Pak Ustadz sekarang dia udah SMP. Emang ngaji SD doang? Nah, nggak ada batasan ngaji. Tinggal waktunya. Ini paling ya yang harus dipahami. Waktunya doang. Ini beda-beda kalau waktu mah. Tergantung ya kalau waktu mah ya. Cuman ingat nih, urusan waktu sesuaikan dengan kesibukan. Ingetin, karena ada hadis kata Nabi, nanti orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah seseorang yang di dunia ada kesempatan ngaji tapi dia nggak mau ngaji. Itu paling nyesalnya orang di hari kiamat kata Nabi. Berarti kan kalau kalimatnya ada kesempatan berarti ada waktu dong. Ada waktu. Nah, urusan waktu balik kepada diri kita masing-masing ya. Ini mah tergantung kita nih, nggak boleh ngedikte orang kalau waktu mah. Karena setiap orang kesibukannya beda-beda. Ibu-ibu kalau bisa ngaji tiap hari, wajib ngaji tiap hari. Nggak bisa Bi, saya bisanya seminggu sekali. Ya udah, nggak bisa seminggu sekali juga saya sibuk Bi. Bisanya sebulan sekali, udah nggak apa-apa. Jangan juga ngaji sebulan sekali, padahal majelis taklim kan tiap hari gak ada di sini gitu. Jangan, biarin. Emang dia punya kesibukan masing-masing, jadi samain sama kita.
Kita emang kagak kemana-mana, misalkan gitu ya. Lah dia memang kerja gitu. Jadi untuk waktu mah masing-masing ya. Yang penting mah ngaji jangan berhenti. Nah gitu intinya mah. Kalau kayak santri di pesantren di sini setiap habis sholat ngaji santri mah ya emang itu waktunya dia mah ya. Jadi kalau ibu-ibu setiap habis sholat ngaji, tuh kemplangin sama lakinya ya. Habis sholat ngaji lagi, habis sholat ngaji lagi. Kapan masak, kapan nyuci, kapan bebenah kata lakinya. Gak bisa ya, kan kesibukannya beda sama santri ya. Santri memang waktu ngaji di pesantren ya. Gitu ya. Jadi waktu mah terserah aja. Sesuaikan, dan yang tahu kesibukan kita ya kita. Asal jangan ngada-ngada. Gak ada kesibukan, gak ada apa, alasan mulu ya. Aduh, repot apa? Repot rebahan di rumah ya. Jangan diada-ada ya. Jangan diada-ada. Allah yang tahu itu mah ya. Dan nanti itu ancamannya. Dia paling menyesal hari kiamat kalau ada kesempatan ngaji dia nggak mau ngaji gitu. Jangan sampai naudzubillah. Ya termasuk kata saya ya. Saya nih para alumni dari Tasik, dari Manonjaya udah pada jadi kiai, udah pada jadi ajengan, udah pada ustadz, tetap aja guru tetap nyuruh ngaji. Sebulan sekali ke Tasik, bulan sekali kita ke Tasik ngaji ya. Nggak sempet Pak Kiai saya ke Tasik, ya udah di kabupaten masing-masing tungguin saya datang, guru datang ke sini ya. Sebulan sekali. Itu saking bahwa jangan abong-abong udah jadi kiai, udah ceramah, udah apa, udah punya pesantren berhenti ngaji, nggak boleh ya, nggak boleh. Sampai begitu guru itu ya, ngingetin muridnya supaya belum mati mah jangan berhenti ngaji aja gitu pokoknya, ngaji terus. Sampai udah masuk lahat kita tetap ngaji ya, udah masuk lubang lahat kita ya tetap ngaji. Apa ngajinya? Kalau udah masuk lubang lahat ngajinya apa coba? Udah dimasukin tuh ke lubang lahat ya, masih disuruh ngaji itu kita di situ ya, ngajinya apa coba? Diajarin gitu ya, udah di lubang lahat ya. Pas lahir ya sama, ngaji pertama itu azan itu kan ya, kuping kanan azan. Jangan terbalik nih nanti ya, para suami kita ya atau cucu kita ya, mantu, kalau azan pas lahir jangan salah ya. Jadi kuping kanan azan, kuping kiri qomat ya. Itu teh ngaji pertama memperkenalkan tauhid, memperkenalkan panggilan sholat. Pas udah meninggal, jangan salah lagi nih, udah meninggal nih yang suka azan di kuburan. Karena kita wajib ngaji walaupun udah masuk lubang lahat, hadisnya kan begitu ya. Minal mahdi ilal lahdi, di lubang lahat pun kita tetap wajib ngaji, dan itu ngaji terakhir. Nuntasin ini kewajiban kita ya. Apa ngaji kita di lubang lahat sama diajanin, cuman bedain ajannya ya. Kalau di kuburan aja pakai qomat. Ini di kita masih banyak banget ini ya di kuburan sama qomat ya. Ntar yang matinya bangun mau sholat ya. Jangan pakai qomat. Kalau di kuburan mah azan doang. Kalau bayi itu bener, karena masih mendengar kan ya, hidup namanya, mau hidup dia mau ke dunia. Lah ini mah kan mau ke Allah kan itu. Jadi di keterangannya begitu ya, jangan pakai qomat ya, azan aja gitu azan. Tapi kalau masih ada di masyarakat jangan ditegur di banyak orang, malu ya. Bang jangan dikomatin, jangan, ntar aja beres itu, bang ntar lagi jangan pakai qomat gitu kalau azanin gitu ya. Jadi azan doang itu terakhir, ngaji kita terakhir itu ya, di azanin itu juga ngasih tahu itu ke mayat bahwa itu kan kalimat tauhid juga ya. Nanti kan bakal datang malaikat munkar nakir ya, nanya man rabbuka kan gitu ya, wa man nabiyuka. Nah itu diajarkan tentang tauhid. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah, asyhadu alla ilaha illallah, kan gitu jawabannya kan gitu ya. Wa ma kiblatuka, kiblatmu kemana? Ka'bah. Nah itu kan hayya 'alas sholat, kalau kita sholat menghadap Ka'bah. Itu kan jawaban-jawaban ya, buat ngasih tahu si mayat sebelum datang malaikat nanya gitu. Itu kan ngaji kita ya. Itu yang pertama tuh, ingat-ingat bahwa ngaji itu kewajibannya dari mulai lahir sampai meninggal, nggak boleh berhenti ngaji ya. Untuk waktu sesuaikan kesibukan masing-masing ya.
dan nikah berhenti ngaji, nggak ada ceritanya. Laki kita terutama ingetin, laki kita hati-hati ya. Ibu yang tahu kan kesibukannya ya, ibu yang tahu kesibukan laki kan, ingetin tuh. Gawe Senin sampai Sabtu, gawe mulu kan itu nyari duit. Gak ngaji-ngaji dia tuh laki kita ya. Minggu udah Pak ngaji Pak, minggu Pak. Kata suami kita bagian mancing. Astagfirullahaladzim. Terus mau ngajinya kapan? Ya udah Pak, mancing 3 minggu, 1 minggunya ngaji Pak, ngaji. Gitu. Gak apa-apa 3 minggu ngaji, minggu keempat sebulan sekali pakai ngaji. Mancing apa urusannya? Kalau nyari duit mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau mancing kan gitu ya. Pokoknya ingetin laki kita, mantu gawe mulu nyari duit sampai kagak ngaji. Ingetin, jangan begitu ya. Wajib kamu ngaji ya. Ngaji. Ayo sempatnya seminggu sekali, sebulan sekali, terserah ngaji. Dosa kita nggak ngingetin dosa, dayus lagi ya, dayus lagi kalau nggak diingetin. Udah diingetin mah terserah dia lah. Mau nurut mau kagak. Tapi ingat, semakin dia kagak mau ngaji, diingetin kagak mau, harus semakin bahagia. Makasih mantu, lu gua suruh kagak mau. Jadi lu jadi ladang amal buat gua tuh gitu. Ingat, iya itu konsepnya, ingat ya, ingat supaya kita gak kesal. Sama aja itu mah, nggak ada ininya deh ya. Mau di atasnya boleh, mau udah ditutupin sama tanah ajan boleh, mau pas mau nutup di bawahnya sambil jongkok, nggak ada itunya sih, itu mah nggak ada aturan dah ya. Penting mah ajanin aja gitu ya, ajanin aja gitu. Sama aja itunya mah ya. Yang harus diingetin itu ya, yang mau ajanin ingetin, jangan pakai komat gitu ya. Ntar si mayitnya berdiri lagi disangka sholat gitu ya. Ya. Jadi ingetin ngaji. Itu yang pertama itu. Kedua kemarin kata Nabi, ada hadis kun aliman au muta'alliman au mustamian au muhibban wala takun homisan. Kemarin tuh ya. Manusia yang paling mulia adalah orang yang punya ilmu. Nah, ini para kiai, ini para ulama. Maka kita harus bercita-cita jadi orang alim, berilmu. Kalau kita nggak bisa, anak kita ayo sekolahin, santrenin biar jadi orang alim, karena itu manusia termulia di dunia ya. Ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nggak bisa alim, maka yang kedua, ranking 2 muta'alliman, yang suka ngaji. Nah itu nomor 2 itu. Kita nih ibu-ibu nih suka ngaji, ini manusia termulia di muka bumi ini. Makanya kemarin dikatakan ya, sampai orang kalau lagi ngaji meninggal, maka meninggalnya dinyatakan mati syahid. Makanya sampai begitu kan ya. Apa itu mati syahid? Masuk surga tanpa dihisab. Mau apa kagak? Nah ini berat kan. Nyebut mau takut mati kan. Mati lagi ngaji syahid ya. Mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau ditanya mau apa kagak, ntar dulu ntar dulu. Jangan sampai mati lagi ngaji nih bi. Dibunuh. Kalau secara keterangannya emang nggak ada ya dibunuh ya. Yang mati syahid itu orang tenggelam, orang kena reruntuhan, melahirkan. Kecelakaan nggak ada juga, atau yang perang yang orang kafir mati syahid, lagi ngaji begini juga mati syahid, kecelakaan, tabrakan gitu ya, nggak ada itu. Mati normal dah dibunuh termasuk ya, mati normal biasa dah gitu ya. Kalau di hadisnya itu aja sih ya, ini mati syahid ya, termasuk ngaji gitu ya, ngaji. Sakit perut ya mati syahid juga ya. Sakit perut termasuk yang melahirkan ibu-ibu, dan juga sakit perut biasa juga ya. Sakit perut sakit banget sampai meninggal gitu ya. Kalau meninggalnya karena penyebab sakit perut mah banyak banget ya. Karena usus buntu misalnya kan gitu ya. Pokoknya banyak dah ya penyebab sakit perutnya ya. Pokoknya kalau meninggalnya karena perutnya sakit gitu, itu jadi kayak melahirkan gitu ya. Kayak mules kayak begitu tuh ya. Sampai meninggal maka syahid ya. Tabrakan, dibunuh enggak dibunuh enggak termasuk gitu ya, mati biasa berarti jatuhnya.
Sahid itu ya. Itulah keutamaannya orang yang ngaji. Kemudian kalau nggak bisa ngaji juga, yang ketiga mustami'an, yang suka ngedengerin pengajian. Mustami'an ya. Ranking 3 itu ya. Ngaji mah kagak, nggak hadir maksudnya, tapi dia suka ngedenger pengajian di YouTube, di TV, ya itu ngaji. Mustami'an, pendengar ilmu ya. Nggak bisa juga yang keempat muhibban, pencinta ilmu. Muhibban ya, pencinta ilmu dia mah. Jadi resep sama yang ngaji, dia resep aja sama yang ngaji, sama kiai resep, sama ibu-ibu majlis taklim resep aja resep. Wala takun homisan, jangan jadi kelompok kelima. Nah ini kata Nabi nih, jangan jadi kelompok kelima. Ngajarin ngaji kagak mau, ngaji ogah, ngedengerin pengajian juga gatal kupingnya, ama yang ngaji kagak resep, gedeg, benci sama yang ngaji teh ya, ngata-ngatain ngomong. Itu yang kelima itu ya. Kalau kata guru mah laler ijo, kelompok yang kelima mah kelompok laler ijo itu teh ya. Laler ijo ya, kita laler yang biasanya kesel ya, apalagi sama laler ijo kan itu. Artinya itu udah sampah masyarakat, naudzubillah ya. Kelompok kelima mah jangan. Pilih mau yang mana kita gitu ya. Dan kemarin sudah kita bahas juga tentang masalah ngaji. Ada 4 kemarin ngaji itu ya. Yang pertama duduk dan mendengarkan. Itu ngaji itu yang paling tinggi itu kemarin ya. Mujalasatul ulama wastimai kalamil hukama. Duduk sama guru dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, itu paling tinggi derajatnya. Kedua, duduk doang, kagak ngedengerin. Nah, itu ya lumayan ya. Hadir doang kagak ngedengerin ya. Nah, apa kagak ngedengerin? Tidur. Tidur. Oh, ini emang ngedengerin ya. Ya tidur aja. Kalau nggak ngelamun aja kali ya. Habis berantem kali sama lakinya tadi ya. Ya pokoknya mah dia hadir doang dah, kayak nggak ngedengerin dia mah ya, ngedengerin gitu. Itu kayak ngaji, nggak apa-apa ya. Yang ketiga kemarin ngedengerin doang, kagak hadir. Kayak YouTube, di TV gitu ya. Itu ngaji juga ya, ranking 3 itu ya. Ngedengerin, mustami'an. Jangan yang keempat mah nggak duduk, nggak ngedengerin. Itu mah orang kagak ngaji itu mah ya. Itu ngaji begitu ya. Nah, kalau ingat kemarin tuh kita lagi ngebahas mu'alim. Kemarin tuh ya, mu'alim. Mu'alim itu adalah orang yang mengajarkan ilmu. Di atas mu'alim ada mu'adib. Ingat gak ibu-ibu? Enggak lah, alhamdulillah pokoknya mah ya. Oh ngaji. Ya, di atas mu'adib ada murabbi. Nah, di atas murabbi ada mujahid. Ya, itu ya. Ngebahas masalah ngaji nih ya. Jadi paling bawah mu'alim ya ternyata. Kalau ngelihat dari kelompok ini ya. Jadi paling bawah mu'alim. Naik dikit mu'adib. Naik lagi murabbi. Paling tinggi mujahid. Nah, ini 4 tugas santri ini nanti. Ibu-ibu sama. Ibu-ibu santri apa bukan? Santri lah. Santri siapa? Santri Miftahul Abidin ya. Cuman ngajinya seminggu sekali ya. Tapi santri sama ya. Mau nih santri, mau nih juga. Santri mingguan namanya ya. Santri mingguan ya. Santri. Mualim orang yang ngajar tadi tuh ya, ngajar kayak begini nih, ngajar Abi ngajar. Ini namanya mualim nih, guru. Mualim tuh guru, ngajar di sekolah, di mana ngajar mualim. Nah, taikin ya, jangan cuman jadi mualim. Kalau kita udah jadi guru, taikin. Yang kedua jadilah muadib. Muadib. Apa itu muadib? Muadib mah selain ngajar, dia berani negor. Muadib mah begitu. Jadi kalau nggak bisa nih apalin, nggak bisa berdiri. Nah, muadib begitu. Jadi kalau ngajar mah kan kayak di sekolah ya, buka halaman sekian, baca, ayo, gitu doang. Kalau guru mah kan itu ya, apalagi anak kuliahan, udah itu namanya ngajar, gitu ngajar doang ya. Dia mau bisa, mau kagak, mau masuk kelas, mau nggak ada urusan ya. Itu mah guru. Tapi kalau muadib begitu.
berdiri, kamu nggak apa, kamu nggak ngerjain PR. Nah itu muadib begitu ya. Bahkan ada yang badar sabat, nah muadib tuh kayak gitu. Dan di situ taikin lagi murabi yang ketiga nih, murabi. Apa itu murabi? Selain ngajar, selain negor yang kagak ngaji, dia pun mencontohkan. Murabi mah nyontoin, ngasih tahu, itu murabi begitu. Ngontrol, murabi itu. Kayak guru-guru di Tasik dah, guru-guru gitu ya. Saya ini kalau ke Tasik, apalagi dulu masih ada Wak Haji Patah almarhum itu ya. Di absen saya tuh kalau ke guru, ke Haji Patah, ke Wak itu panggil, Jin, Majelis Taklim berapa sekarang? Gitu. Sekian Wak, nambah enggak? Di absen. Gimana? Terus ngajinya kitab apa? Nyampe mana? Begitu, itu murabi gitu. Enggak cukup guru tuh nanya di Tasik, dia kapan-kapan datang ke kita ke sini. Santri berapa? Dikontrol kita ke sini. Makanya guru-guru suka pada datang ke situ, guru-guru di Tasik. Itu tuh bukan lagi main, enggak. Dia tuh ngontrol. Lu jangan ngomong doang punya santri 100, santrinya mana? Gitu dikontrol kita. Santri cuma 3 biji lu bilang gitu. Kita dikontrol tuh. Itu murabi sampai begitu murabi mah gitu. Jadi dia cuma bukan ngajarin ilmu, bukan cuman kita dulu lagi kagak ngaji nggak bisa dihukum, enggak. Sampai kita udah begini terus sama dia dikontrol. Sampai ekonomi kita, sampai rumah, semuanya murabi mah. Gimana anak, gimana istri, gimana ekonomi, semua itu murabi gitu. Murabi, nah, murabi itu sang pengatur gitu ya. Jadi ngurusin, murabi itu ngurusin kita gitu ya. Itu enaknya di pesantren. Mana ada guru sekolah begitu, ada nggak? Maaf ini bukan saya lagi ini guru sekolah, bukan. Tapi guru sekolah mah tahapnya cuma sampai guru, mualim aja ya. Paling keren-keren sampai muadib. Sekarang udah muadib juga udah jarang sekarang mah ya. Yang menghukum murid sekolah sekarang udah jarang ya. Takut sekarang mah ya. Takut sekarang mah di sekolah dilaporin polisi sekarang mah ya. Sekarang udah ngajar aja begitu guru sekolah ya, datang, udah gitu aja dah gitu ya. Bisa mau enggak udah masa bodoh, enggak ada urusan. Apa ada alumni sekolahan yang sama guru sekolahnya masih dikontrol gitu ya. Sekarang kerja di mana anak, enggak ada ya, enggak ada. Udah aja kalau sekolah mah. Itu perbedaan sekolah pesantren gitu. Jadi pesantren mah makanya ya dikatakan sama Nabi orang tua itu ada 2 ya. Ada orang tua yang melahirkan, ada orang tua yang mendidik gitu ya. Jadi orang tua melahirkan sama guru itu teh orang tua gitu. Dua-duanya teh orang tua kita. Tapi guru yang dimaksud di situ guru yang mana? Nah, ini guru yang jadi murabi sama kita. Bahkan kalau udah jadi murabi, nanti nih murid tuh ke kita udah lebih kayak orang tua kalau murabi mah. Dia nggak pernah ngeluh kepada siapa-siapa, nggak pernah curhat kepada siapa-siapa, tapi dia hanya berani, ridho, mau curhat sama murabi aja udah. Tuh murabi sampai begitu. Orang tua dia lewat murabi mah. Orang tua dia jadi lewat di atas orang tua murabi mah. Karena tadi tugasnya begitu murabi mah ya. Kontrol kita. Bahkan ngebangun. Ini kagak jadi ngebangun, kenapa? Kasih sampai begitu murabi mah ya. Nih tambahin 5 juta, 10 juta, jangan sampai berhenti lu ngebangun, tambahin. Sampai begitu murabi mah ya. Apa ini di rumah lu enggak ada TV? Kasih TV, sampai begitu murabi mah. Itu guru-guru ke Lampung kemana-mana, itu guru-guru kalau di Tasik itu teh cuman pengen tahu gimana murid saya, ambil gitu. Makan kagak, punya TV kagak, punya HP kagak, punya ampe begitu. Ya kayak saya sekarang saya lagi belajar kecil-kecilan ya, mengajar sama temen-temen di sini saya lagi belajar gitu ya. Ngasih apa aja yang saya bisa gitu ya. Kalau bisa ngasih rumah saya kasih rumah. Saya lagi belajar karena saya juga sama guru digituin. Maka saya juga nanti begitu juga belajar. Dikawinin sama guru kan gitu ya. Semua itu murabi namanya itu. Nah, terakhir mujahid. Nah, tertinggi-tingginya pangkat ini ya. Kalau dia sudah seorang mujahid. Apa itu mujahid? Ngajarin ilmu sama murid. Kalau muridnya bader ditegur, terus diurusin kehidupannya sampai mati diurusin tuh ya. Terus mujahid mah yang hidupnya sudah dikorbankan. Mujahid itu kan gitu ya. Mujahid itu perang ya. Mujahid itu kan berarti orang yang sungguh-sungguh, orang yang perangan itu. Orang yang sudah berani berkorban, mujahid itu begitu ya. Muridnya nggak pernah datang sama dia, guru mah datang ke dia, mujahid mah begitu ya. Muridnya mah nggak pernah datang ke gurunya ya, dia mah datang.
Itu mujahid ya. Disakitin gimana kayak sama muridnya, dimaafin aja dia. Setiap malam didoain aja dia mah, muridnya nggak dipilihin. Mau yang udah jadi kiai, yang belum, yang didoain tuh mujahid gitu ya. Jadi yang udah berkorban aja dah, berkorban untuk para murid-muridnya gitu. Itu mujahid, udah paling tinggi dari itu mah ya. Kelas tertingginya mujahid, gitu ya. Jadi urutannya dari mu'alim naik jadi mu'adib, terus jadi murabi. Syukur-syukur kita mampu menjadi seorang mujahid. Tempat curhat murid, tempat minjem duit murid, tempat nyimpan murid kalau nggak punya rumah, tempat begitu dah mujahid mah gitu ya. Semua ya, mobilnya dikasihin, motor semua itu mujahid udah dirinya udah nggak ada, dikorbanin aja semua buat muridnya. Yang penting muridnya berhasil, sukses, besar, udah itu mujahid udah begitu dah. Biarin anaknya mah nggak jajan, yang penting anak murid nih buat anak lu jajan gitu. Biarin kita sekeluarga nggak makan, yang penting kamu nih bawa beras. Itu udah begitu mujahid itu. Itu ke murid begitu ya, ke murid ya. Jadi ke muridnya ada yang cuma ngajarin, ada yang berani negor, ada yang ngurusin, ada yang sampai berani berkorban untuk murid. Kenapa murid sampai digituin? Karena murid kita aset. Kenapa murid kita digituin? Karena murid kita adalah yang di hadis Nabi, iza matamnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau kita mati maka terputus seluruh amal kita kecuali 3. Sedekah jariyah, anak yang soleh, ilmu yang manfaat. Itu apa? Ya sebut ilmu manfaat. Ilmu diajarin ke orang, terus pertama ilmu manfaat itu kita mengamalkan ilmu kita, itu ilmu manfaat ya. Kedua ilmu manfaat itu ilmu yang bisa dibagiin ke orang. Terus udah dibagiin ke orang, orang juga ngamalin. Nah begitu ya. Berarti yang kita ajarin itu namanya siapa? Murid. Nah, berarti guru itu ke murid, murid itu asetnya guru. Ini guru-guru kita nih udah pada meninggal nih ya. Ini saya ngajar. Ini kan saya ilmu dari guru. Beliau ini almarhumah. Ini di alam kuburnya saya sejam nih ngajar. Maka pahala yang Allah kasih ke saya sama persis, nggak dikurangin, nggak dilebihin. Itu semua diberikan poin-poinnya, bonusnya ke guru-guru kami semua. Guru kami ada 18, maka 18 semua di alam kuburnya sama mendapat pahala seperti yang Allah berikan pahala ngajar yang saya terima jam ini saat ini. Apa itu bukan aset? Maka mereka sayang banget sama murid-muridnya. Karena supaya muridnya jadi semua. Karena kalau muridnya jadi, sebetulnya itu baliknya ke kita-kita juga. Ngajarin alif-alifan sama bocah ya, sampai bisa lulus Iqra sampai Quran. Seumur hidup dia baca Quran, apa juga yang dia baca itu pahalanya ngalir ke kita yang pernah kita ngajarinnya dulu. Itulah amal yang tidak pernah putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Sedekah jariyah mah harus pakai duit ya. Sedekah jariyah mah kita berat lah kita ya. Emang segini bandanya. Sedekah ge paling berapa duit kita ya? Berat dah. Anak soleh juga sama ya, susah ya bikin anak soleh ya. Ya Allah ngedidik anak soleh susah banget. Udah dah kita main ketiga aja kejar. Cari murid dah gitu ya. Hanya Maone harus punya murid, Maone dah. Cari siapa tetangga Maone sini. Oh, enggak ngaji ke Abi, enggak mau ngaji lo. Sini sama gua sekarang ngaji lo. Gua angkat lu jadi murid dan itu ya. Ajarin sama Maone. Buka Tijan. Waduh, belum apa-apa Tijan Maone. Jangan tinggi-tinggi dulu atuh mah, jangan Tijan dulu ya. Harus punya murid kita ya, harus punya murid. Dan murid yang paling nomor 1 harusnya anak. Cucu itu jadi murid kita gitu ya. Nah, itu murid kita ya. Jadi kenapa guru-guru sampai mau berkorban demi muridnya? Karena murid adalah aset yang sangat berharga buat guru-gurunya ya. Sampai di situ belum nambah ya. Besok masih kita lanjutkan 4 fatwa. Nah, nomor 4 itu fatwa. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.